Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang manusia pertama di muka bumi ini, makhluk Allah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah dan memeluk ajaran agama Islam. Siapakah orang paling beruntung tersebut? Mari kita simak kelengkapan kisah beliau dalam vlog kali ini. Selamat menyaksikan. Setelah turun wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dan kembali ke rumah beliau serta menceritakan apa yang dialaminya kepada istri beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata bahwa Wahab bin Kaisan berkata kepadaku bahwa Ubaid berkata, kemudian Jibril pergi dari hadapanku dan aku pulang menemui keluargaku. Ketika aku bertemu dengan Khadijah, aku duduk dan bersandar kepadanya. Khadijah berkata, "Hai Abu Qasim, di mana engkau berada? Sungguh aku telah mengutus orang-orangku untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah atas. Namun mereka pulang tidak membawa hasil." Kemudian aku ceritakan kejadian yang baru aku alami. Khadijah pun berkata, "Suamiku, bergembiralah dan tegarlah. Demi Allah, sungguh aku berharap engkau menjadi nabi untuk umat ini." Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sabar dalam membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu pertama di Gua Hira, menguatkan dan memberikan ketenangan ketika Rasulullah mendapatkan mimpi yang memberatkan, dan juga salat bersama Rasulullah ketika Islam masih disyariatkan secara sembunyi-sembunyi. Sayyidah Khadijah selalu setia dan menemani Rasulullah dalam menjalani hari-hari yang sulit. Walaupun beliau adalah seorang wanita dari keluarga berada dan terhormat, Sayyidah Khadijah menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa adanya dan tidak pernah mengeluh. Disinilah keutamaan iman dalam Islam yang sangat diperlihatkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu sosok yang aku ceritakan kepadamu, yang aku lihat dalam mimpi? Dia itu Jibril. Ia memberitahukan kepadaku bahwa ia diutus Tuhanku kepadaku." Khadijah berkata, "Bergembiralah demi Allah, Allah akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Maka dari itu, terimalah apa yang datang kepadamu dari Allah, karena itu adalah kebenaran." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Tuhannya dan diriku mengucapkan salam untuknya, dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan tidak merasa capai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Ishaq berkata bahwa Ismail bin Abu Hakim, mantan budak keluarga Zubair, berkata kepadaku bahwa ia diberitahu dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Wahai suamiku, bisakah engkau bercerita kepadaku tentang sahabatmu, ialah malaikat Jibril yang datang kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Ya, bisa." Sayyidah Khadijah berkata, "Jika ia datang lagi kepadamu, maka ceritakan kepadaku." Tidak lama setelah itu, Jibril datang kepada Rasulullah seperti biasanya. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah, inilah Jibril datang kepadaku." Sayyidah Khadijah berkata, "Suamiku, berdirilah dan duduklah di atas kaki kiriku. Apakah engkau melihatnya?" Rasul menjawab, "Ya." Lalu Sayyidah Khadijah berkata lagi, "Sekarang ubah posisimu dan duduklah di kaki kananku. Apakah engkau masih melihatnya?" Rasul menjawab, "Ya." Lalu Sayyidah Khadijah kembali berkata, "Cobalah engkau duduk di atas pangkuanku. Apakah engkau masih melihatnya?" Rasul menjawab, "Ya." Kemudian Sayyidah Khadijah duduk dengan melepas hijabnya, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih duduk di pangkuannya. Lalu Sayyidah Khadijah berkata, "Apakah engkau masih melihatnya?" Rasul menjawab, "Tidak." Sayyidah Khadijah pun berkata, "Suamiku, bergembiralah dan bersabarlah.
Demi Allah, sungguh dia adalah malaikat dan bukan setan. Setelah menerima surat Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 5, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Mulanya dengan mendakwahkan kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi mengatakan dakwah dengan cara seperti ini berlangsung selama 3 tahun. Ada juga yang mengatakan selama 4 tahun. Hingga akhirnya Islam mulai dikenal dan mulai ada sahabat yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rumah Abu Abdullah Al-Arqam bin Abil Arqam dari suku Makhzum, suku yang terkenal kaya dan terpandang di kota Mekah, persis di bukit di mana jemaah haji dan umroh melakukan sa'i. Rumah tempat tinggalnya berada. Ia masuk Islam dalam usia yang sangat muda, di tengah umumnya pemuda Mekah dikepung dan larut dalam pandemi kemusyrikan. Pilihannya untuk mengikuti jejak Nabi bukan tanpa risiko. Keluarga besar Bani Makhzum adalah komunitas yang begitu benci kepada Rasulullah. Alih-alih takut kepada keluarganya, Al-Arqam malah mewakafkan rumahnya untuk menjadi markas dakwah Nabi. Dalam catatan sejarah, rumah Al-Arqam itu selanjutnya disebut Darul Arqam. Pada fase awal perkembangan Islam, di mana dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan meeting point sebagai tempat berkumpul yang aman dan strategis untuk menjaga keimanan para pengikutnya. Atas hal itu, Darul Arqam adalah jawabannya. Posisi Darul Arqam tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Dengan begitu, semakin menguatkan dimensi spiritual dan keimanan para sahabat yang baru masuk Islam. Berikutnya, sang pemilik rumah Al-Arqam ketika masuk Islam baru berusia 16 tahun, ditambah Bani Makhzum, nenek moyangnya adalah klan yang sangat konfrontatif terhadap Rasulullah. Atas fakta itu, kaum musyrikin tidak akan mengendus kalau Darul Arqam dijadikan tempat berkumpul Nabi dengan para sahabat. Dengan nalar mereka, sangat tidak mungkin keluarga yang membenci Nabi memberikan tempat untuk dijadikan markas dakwah. Dakwah sembunyi-sembunyi ini bukan tanpa sebab, tapi ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Setidaknya dalam tahap ini ada 2 golongan yang menjadi target dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama, orang-orang terdekat yang meliputi orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat, keluarga, dan para sahabat. Kedua, setiap orang yang memiliki sifat baik dari mereka dan juga kenal baik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak, mereka yang sudah kenal baik dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Rasulullah adalah sosok yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesalihan. Dakwah dengan cara demikian pada fase awal penyebaran Islam terbukti sangat efektif dan membuahkan hasil yang baik. Banyak orang-orang yang menyatakan masuk Islam. Kemudian mereka disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling dahulu yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Golongan as-sabiqun al-awwalun adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah merupakan perempuan pertama yang masuk Islam, bahkan orang pertama yang masuk Islam. Beliau juga orang pertama yang mendengar wahyu ilahi dari penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Orang yang pertama kali membaca Al-Quran setelah mendengarnya dari Nabi, dan juga orang yang pertama kali belajar Al-Quran dari Nabi langsung, dan orang yang rumahnya merupakan rumah yang pertama kali wahyu turun. Imam Izzuddin bin Al-Athir berkata dalam kitab As-Sadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala pertama yang memeluk Islam menurut ijtima' ulama. Begitupun juga anak-anaknya. Bahkan semua orang yang tinggal di dalam rumah beliau adalah orang-orang yang bersegera masuk Islam. Seperti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kepedulian Rasulullah kepada pamannya yang memiliki banyak anggota keluarga, sementara tidak memiliki harta yang cukup untuk menanggung beban hidup. Tentang usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an saat memeluk Islam, para ulama berbeda pendapat. Imam At-Tabari, Ibnu Ishaq menguatkan pendapat yang mengatakan usianya saat itu 20 tahun. Sedangkan Imam Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang menyatakan saat itu usia beliau 10 tahun.
Selanjutnya, Zaid bin Harithah bin Syahrahbil Al-Qalbi. Dia merupakan budak Nabi Muhammad SAW yang kemudian diangkat anak oleh beliau SAW. Al-Muhid At-Tabari menyebutkan bahwa rumah Sayyidah Khadijah adalah sebaik-baik tempat di Makkah setelah Masjidil Haram. Imam Al-Fasih dalam kitab Syifa' Al-Gharam bi Akhbaril Baladil Haram menyebutkan bahwa rumah penuh berkah di Mekah adalah rumah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin. Di rumah ini dilahirkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, penghulu wanita semesta alam, bersama saudari-saudarinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah di rumah ini. Sayyidah Khadijah wafat di rumah ini dan beliau sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di rumah ini sampai beliau berhijrah ke kota Madinah. Kemudian rumah ini diambil alih oleh Uqay bin Abi Thalib, dan pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, rumah ini dibeli dan dijadikan masjid untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha melaksanakan salat bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan pada saat itu 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu malam. Pada saat itu salat 5 waktu belum disyariatkan karena peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad SAW terjadi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Merujuk pada penjelasan Ibnu Rajab, ulama berbeda pendapat terkait bagaimana salat Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Tetapi yang paling penting, seluruh ulama ingin membuktikan bahwa kewajiban salat sudah ada sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Ibnu Rajab menjelaskan, ada yang mengatakan bahwa salat yang diwajibkan pada Rasul adalah 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat di waktu malam. Sedangkan Imam Qatadah mengatakan salat pertama adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat isya. Menurut Muhammad Quraish Shihab, dapat dipastikan bahwa sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, Rasulullah telah mengerjakan salat. Hanya saja para ulama menyatakan bahwa pada awalnya salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya 2 kali sehari, dan salat ketika itu berbeda dari salat yang kita kenal sekarang. Ibnu Ishaq berkata bahwa Salih bin Kaisan berkata kepadaku dari Urwah bin Zubair dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, untuk pertama kalinya salat yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW 2 rakaat untuk setiap salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya dengan menjadikan salat itu 4 rakaat bagi orang yang tinggal di rumah dan menetapkan seperti awal 2 rakaat bagi orang yang sedang bepergian. Ibnu Ishaq berkata bahwa sebagian orang berilmu berkata kepadaku, ketika untuk pertama kalinya salat diwajibkan kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril datang kepada beliau yang ketika itu sedang berada di atas gunung Mekah. Malaikat Jibril memberi isyarat kepada Rasulullah dengan tumitnya di lembah, dan dari lembah tersebut memancarkan mata air. Kemudian malaikat Jibril berwudu, sedangkan Rasulullah melihat untuk memperlihatkan kepada Rasulullah cara bersuci untuk salat. Kemudian Rasulullah SAW berwudu seperti malaikat Jibril berwudu. Kemudian malaikat Jibril berdiri dan salat, dan Rasulullah salat seperti salatnya malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril pergi dari hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pulang ke rumah dan menemui Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan berwudu untuk memperlihatkan kepadanya cara bersuci untuk salat seperti diperlihatkan malaikat Jibril kepadanya. Sayyidah Khadijah pun berwudu seperti Rasulullah SAW berwudu untuknya. Selanjutnya Rasulullah SAW salat seperti malaikat Jibril salat dengan beliau, dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha salat seperti salat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum.